Perkenalkan, nama saya Cynthia Widi Udia dengan NIM A1C1191011. Di sini saya berasal dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia, angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab tentang ujian tengah semester praktikum kimia organik 1, yaitu nomor 2, dengan soal sarankan beberapa modifikasi sederhana tentang alat-alat pendukung praktikum kimia organik yang sangat dibutuhkan. Nah, untuk menjawab soal tadi, saya akan menampilkannya melalui sebuah video untuk menjelaskannya. Nah, ini dia videonya. Ini video tentang modifikasi alat-alat pendukung praktikum kimia organik. Ini dia tentang kromatografi lapis tipis atau yang dikenal dengan KLT. Nah, mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat prinsip dari KLT ini merupakan cara untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Pertama itu siapkan alat dan bahannya berupa kertas, lalu ada penggaris pensil, gunting, spidol warna, gelas kaca. Yaitu langkah yang pertama membuat garis terlebih dahulu. Lalu totokan spidol pada garis agar kita dapat membedakannya. Setelah itu masukkan air ke dalam tabung, ini tabung bekas atau yang tidak terpakai. Lalu masukkan kertas tadi yang sudah ditotolkan oleh spidol. Nah, nampaklah perubahan yang dapat kita lihat. Warnanya melebar setelah kita celupkan dengan air. Sama seperti tadi. Ditotolkan spidol berwarna. Lalu dimasukkan kembali. Iya, warnanya akan naik ke atas setelah dicelupkan. Ini dalam modifikasi alat ini kita memakai teknik kromatografi. Nah, itu bisa dilihat rumusnya. Nah, baiklah. Langsung saja saya jawab tentang soal yang kedua, yaitu, kromatografi lapis tipis sederhana atau KLT sederhana merupakan penggunaannya alat yang menggunakan gelas kaca dan kromatografi standar menggunakan chamber. Nah, chamber atau tabung pengembang biasa digunakan pada percobaan kromatografi lapis tipis KLT. Nah, lalu chamber ini digunakan sebagai tempat eluent atau larutan penggembang dan pelat KLT yang telah dibubuhi atau ditotol. Sampel atau standar. Nah, keunggulan menggunakan chamber ini agar eluent bisa dilakukan penjenuhan agar hasil kromatografi ini lebih akurat. Lalu karena pada chamber memiliki tutup yang berfungsi agar uap tidak keluar, sedangkan menggunakan gelas kaca tidak memakai tutup, jadi uap yang dihasilkan banyak keluar. Maka dari itu hasil yang diperoleh kurang akurat. Chamber ini pada lapisan sisinya terdapat kaca yang berbentuk zigzag atau bergerigi. Sehingga uap akan tertahan di antara sela-selanya. Ketika chamber tersebut dibuka, uap tidak akan keluar. Melainkan hanya di bagian atasnya sajalah yang terbuka, sehingga di dalam chamber akan terjadi penjenuhan. Tujuan penjenuhan chamber ini bisa dilihat di video tadi adalah untuk menjadikan eluent memenuhi chamber dan fungsinya sebagai fase gerak dalam kromatografi berjalan dengan baik. Jika eluent tidak memenuhi chamber, maka distribusi daripada fase diam tidak teliti.
diam tidak akan dapat berjalan sehingga kromatografi bisa dikatakan gagal dan hasil yang diperoleh tidak teliti. Kromatografi ini bertujuan untuk menentukan senyawa dari alat modifikasi yang tadi menggunakan teknik kromatografi untuk menentukan senyawa apa yang terdapat dalam sampel dengan ditandai adanya bercak atau noda yang menunjukkan suatu senyawa. Nah, tiap senyawa memiliki distribusi yang berbeda-beda dalam suatu fasa gerak, yaitu chamber harus dijenuhkan untuk menghilangkan uap air atau gas lain yang mengisi fasa penjerap yang akan menghalangi laju eluent. Nah, itulah tadi jawaban untuk soal nomor 2 yang A. Lalu untuk soal nomor 2 yang B, yaitu dengan soal jelaskan pula apa saja keunggulan alat-alat yang telah dimodifikasi tersebut dalam mendukung keberhasilan praktikum. Nah, bisa dilihat dalam video yang sudah saya tampilkan tadi di awal, keunggulan dari alat-alat yang sudah dimodifikasi tersebut adalah alat hasil modifikasi dapat menggantikan peran alat standarnya. Selama alat sederhana tersebut tidak terjadi kesalahan dalam pembuatannya. Nah, keunggulan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi ini adalah bisa dilakukan penjenuhan agar hasil kromatografi ini lebih akurat. Lalu karena pada chamber memiliki tutup yang berfungsi agar uap tidak keluar, sedangkan menggunakan gelas kaca tidak memakai tutup, jadi uap yang dihasilkan banyak keluar, maka dari itu hasil yang diperoleh kurang akurat. Nah, itulah kelemahan. Nah, itulah tadi keunggulannya. Lalu dengan memanipulasi alat-alat praktikum, kimia organik, contohnya adalah alat kromatografi sederhana, yang dalam banyak kasus pemisahan dituntaskan jauh lebih cepat dan lebih efektif menggunakan teknik kromatografi ini. Karena daripada yang sebelumnya, dan banyak pemisahan-pemisahan yang tak pernah dilakukan dengan teknik-teknik lainnya telah berhasil dengan teknik kromatografi sederhana ini. Sedangkan keuntungan penggunaan kromatografi antara lain adalah waktunya sangat singkat, cukup efektif, dan dapat melakukan pemisahan yang tidak mungkin dilakukan dengan metode lain. Nah, itulah tadi jawaban saya atas soal ujian tengah semester nomor 2 yang A dan B. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.